Kan kuncinya kan gampang kan. Prakteknya kalau kuncinya aman, iman dan amal. Dua kata aja, iman, amal, amal, iman. Nah, prakteknya ini yang menantang kita. Selama kita tetap beriman dan beramal, kita akan ahsanut taqwim. Selama kita jauh dari iman dan jauh dari amal, asfala safilin. Ya. Jadi kita bisa menjadi di ahsani taqwim dan asfala safilin. Itulah dasar kita yang Bapak Ustaz bilang kita bisa melebihi malaikat. Ya. Kita punya nafsu. Punya nafsu. Enggak punya. Makanya kita itu bisa melebihi dari Malaikat. kalau kita Takwim. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Kalau malaikat dia amanu wa amilus solihat, memang dia begitu. Nggak ada tantangan. Nggak ada nafsu. Kita nih amanu wa amilus solihat. Godaan banyak, tantangan banyak. Prosesnya luar biasa. Tapi kalau luar biasa ini kita bisa istiqomah, nah, melebihi malaikat. Kalau tidak, nah tadi lebih buruk daripada binatang, asfala safilin. Kuncinya di situ. Ini kira-kira ahsanit taqwim sama asfala safilin. Contohnya ada nggak dalam kehidupan kita? Ada kan? Iya. karena di situ ada unsur syaitan. Iya. Ada unsur ketiga. Iya. Kalau tidak ada unsur ketiga itu pasti unsur juga seperti mana? Bukan hanya faktor ketiga, faktor keempat, faktor kelima, banyak. Yang membuat kita itu asfala safilin itu banyak. Setan. Ya. Betul. Ya. Dia nggak mau sendirian. Terus menggodanya itu sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ya. Nafsu ini juga kan ada baik ada buruk. Ya, kalau dikendalikan sama yang baik jadi baik dia. Tapi kalau yang buruk, buruk. Tapi secara umum nafsu itu lebih cenderung kepada buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu lebih cenderung ngajak kepada yang buruk. Kita aja lah kalau ngikutin nafsu, ya kan? Nah, itu kan cenderung ke situ dia. Tapi yang kita tahan-tahan, kita redam-redam, kita nggak mau, gitu. Apa tuh? Iya, ya, betul. Kehendaknya Allah. Karena hati kita ini diatur sama Allah. Kalau Allah berkehendak A, maka orang lain tidak bisa campur. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi orang-orang beriman dan beramal soleh dengan para rasulnya, dengan hari kiamat, ya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka mereka mendapatkan pahala dari ketaatan dan keimanan. Amal solehnya itu ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak pernah putus. Selama dia beriman dan beramal, kan pahalanya kan terus jalan. Kita kan nggak pernah buka saldo amal kan? Nggak bisa pun kan? Iya. Tapi kan kita kan beramal terus, zikir terus,
beramal terus, baca Quran terus, nggak putus-putus kan? Kita putus kalau lagi tidur, kita putus kalau lagi lupa. Artinya selama kita beriman dan beramal soleh, kan pahalanya terus jalan. Ya, dosa juga terus jalan. Kalau ada beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Gitu. Jadi, untuk kita bisa istiqomah dalam iman dan amal soleh, itulah kita bisa menjadi ahsanit taqwim. Ya. Lanjut. Ayat terakhir. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Baca hati Ibu. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat-ayat tentang pembalasan, hari kiamat, hari berbangkit sudah ada. Sudah jelas. Maka apa yang menyebabkan mereka itu mendustakan? Ya, membantah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Jadi setelah Allah jelaskan semuanya, ya, termasuk pada penciptaan manusia. Kan penciptaan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Dulunya nggak ada, terus ada dari segumpal darah, dari air mani yang hina, jadi manusia, terus dia lahir ke dunia, bisa mendengar, bisa melihat, sebagainya. Itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah. Habis itu mati, wafat. Ada yang wafat, ada yang umurnya panjang. Itu kan nanti kan akan dibangkitkan. Apakah tanda-tanda ini nggak cukup untuk membuat mereka itu beriman kepadaku? Apakah tanda-tanda itu tidak bisa membuat mereka itu kembali? Kenapa tetap mendustakan aku dan mendustakan hari kiamat? Itu maksudnya. Penegasan itu, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baca tuh Ibu. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Bukankah Allah hakim yang adil? Maksudnya apa? Bagi yang asfala safilin diazab. Bagi yang ahsanit taqwim diberikan pahala. Bagi yang ahsanit taqwim surga. Bagi yang asfala safilin neraka. Bagi yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, itu bagi yang ahsanit taqwim. Sedangkan asfala safilin wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu yang paling adil? Ya. Makanya kalau kita dengar ini, kita baca wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, jadi Ibu sekalian, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 macam makhluknya untuk menegaskan bahwasanya manusia ini diciptakan sebaik-baik bentuk. Tapi dia bisa turun menjadi serendah-rendahnya makhluk. Gimana caranya supaya bisa istiqomah? Istiqomahnya adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, selama ini bisa kita jalankan, maka kita menjadi ahsani taqwim.
Jadi kalau di Al-Alaq kemarin kita bahas itu tentang awal penciptaan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini bicara tentang manusia itu sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk. Dengan amanu wa amilus sholihat. Tapi manusia juga bisa asfala safilin kalau dia meninggalkan amanu wa amilus sholihat. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Sebaik-baiknya. Penciptaan Allah tadi itu diceritakan bersangkut paut dengan buah tin dan zaitun. Penciptaannya? Iya. Enggak. Enggak. Berarti surat ini tidak, ayat 1 dan 2 itu tidak berkaitan dengan penciptaan. Tidak ya. Misalnya gini Pak Ustaz. Ya. Apakah orang yang mau anaknya tidak cacat giginya bersih memakan buah zaitun dan tin? Saya Oh gitu. misalnya dia udah hamil atau belum hamil, mau hamil, apakah dengan khasiat tin dan zaitun ini bisa Menyuburkan. iya atau menjadi manusia yang baik lah bentuknya gitu. Wah, ini kita harus konsul ke dokter nih. Saya bukan dokter. Enggak, menurut saya gini Pak. Ya. Pak Ustaz ada pelajaran mengenai buah tin dan tadi kan hanya usahanya aja. Ya. Pasir dan apa tadi satu lagi? Ginjal. Ginjal. Nah, Apakah ada di buah zaitun dan tin manfaatnya, khasiatnya gitu. Karena Oke. kan saya lihat di Betul. Indonesia, Betul. ini kan ayat 1 dan 5 ini kalau Quran ini temanya atau subtemanya manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Berarti ayat 1 sampai ayat 6 Ada sangkut pautnya. gitu dia. Betul. Betul. Ini khazanahnya perlu ditinjau dari kacamata kedokteran. Saya bukan orang kedokteran. Bisa. Sebenarnya nggak perlu. Ini kalau dikaji bisa. Cuman kita nggak ke situ ya. Kita kajiannya nggak ke situ. Nanti kita coba cari referensinya. Hubungan antara buah tin dan buah zaitun dengan ahsani takwim secara kewanitaan. Ini ibu ini langsung to the point ya. Tentang menyuburkan rahim dan anak gitu ya. Oke. Terus karena di surat ini ayat pertama dan kedua itu buah dua, Iya. tempat dua. Iya. Dua tempatnya dua, buahnya dua. Iya, betul. Betul. Iya, iya. Iya. Kan kalau zaitun bagi ibu kan khasiatnya banyak kan? Khasiatnya banyak. Ah, artinya udah tergambar. Ada gambaran. Ah. Ya. Yakin yang belum banyak. Artinya belum. Ya. Gimana, Bu? Ini dari surga ya Ustaz ya. Apanya? Buah tin sama buah zaitun ini dari surga bukankah? Bukan. Ini alami aja. Alami aja. Bukan. Cukup ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.